Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan tentang penetapan pasangan calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh tahun 2017 dengan nomor registrasi 03-BNH-PWS-10 pada hari ini Jumat tanggal 4 November tahun 2016 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat antara Saudari Marniati, tempat tanggal lahir Lokibo 25 Mei 1981, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Perdamaian nomor 60 Lampase Kota, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan Saudara Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, alamat Jalan Pocut Baren, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Majelis memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan tentang penetapan pasangan calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh tahun 2017 dengan nomor registrasi 03-PWS-PNA-Pilkada-10 Romawi 2016 pada hari ini Jumat tanggal 4 November 2016 pukul 11:18 waktu Indonesia bagian Barat antara Saudari Marniati, tempat tanggal lahir Lokibong 25 Mei 1981, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Perdamaian nomor 60 Lampase Kota, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan Saudara Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, alamat Jalan Pocut Baren, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Dinyatakan dimulai dan terbuka untuk umum. Agenda pada hari ini itu pembacaan putusan dengan nomor registrasi 03-PWS-PNA-Pilkada-10 Saudara pemohon sehat pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Saudara termohon ada baik. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh, keputusan sengketa nomor permohonan 03-LP-PWS-PNA-Pilkada-10 Romawi 2016 demi keadilan berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala menimbang A. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa pilkada permohonan dari nama Marniati, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Perdamaian nomor 60, Kampung Lampase Kota, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, sebagai bakal pasangan calon Wali Kota Banda Aceh dari jalur perseorangan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya. Pertama, Muhammad Syafi'i Saragi SH. 2. Nurul Hamdi ST, Magister Komunikasi. 1. Advokat pada kantor Advokat Muhammad Syafi'i Saragi SH dan Asosiat, beralamat di Jalan Pendidikan nomor 1, Kampung Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Kuasa kedua, sebagai Ketua Umum Pemenangan Bakal Pasangan Calon Wali Kota, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Profesor Ajung Marniati MKes dan Haji Amarudin Usman Darui, berdasarkan kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2016. Dengan permohonan bertanggal 24 Oktober 2016 keseluruhannya selanjutnya disebut para pemohon. Terhadap Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh yang berkedudukan Jalan Pocut Baren Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai termohon. Bahwa permohonan pemohon dicatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa nomor 03-PNA-Pilkada-10 Romawi 2016 pada tanggal 25 Oktober 2016. B.
bahwa Bawaslu Kota Banda Aceh telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon dalam musyawarah, telah memeriksa bukti-bukti serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon dalam musyawarah. 1. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh. A. Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Panwasli sebagaimana dimaksud pasal 61 dilakukan melalui penyelesaian sengketa yang timbul dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. B. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota sebagai undang-undang yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan. C. Bahwa pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota sebagai undang-undang yang mendefinisikan sengketa pemilihan adalah sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. D. Bahwa pasal 1 ayat 1 huruf C Kanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh yang menyatakan tugas dan wewenang Panwasli Kabupaten Kota antara lain menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana. E. Bahwa pasal 36 ayat 1 huruf C Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Aceh yang menyatakan tugas dan wewenang Panwasli diantaranya menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan. F. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwasli Kota Banda Aceh akibat dikeluarkannya keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 232 Tahun 2016 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2017. G. Bahwa berdasarkan huruf A, B, C, D, E, dan F di atas, maka Panwasli Kota Banda Aceh berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan yang dimohonkan pemohon. 2. Kedudukan hukum pemohon. A. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. B. Bahwa berdasarkan pasal 4 huruf A Perbawaslu RI tahun 8 Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, bahwa pemohon menyelesaikan sengketa pemilihan terdiri dari pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. C. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, pihak termohon adalah KIP Kota Banda Aceh yang telah menerbitkan keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 232 Tahun 2016 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2017. D. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf A, B, dan C, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwasli Kota Banda Aceh. 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan. A. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwasli Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana KIP Kota Banda Aceh menerbitkan keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 232 Tahun 2016 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2017 pada tanggal 24 Oktober 2016. B. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 2 Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota berbunyi
permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terkait keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota diajukan paling lama 3 hari sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota ditetapkan dan atau diumumkan. C. Bahwa sesuai dengan Perpres RI, waktu penyampaian permohonan oleh pemohon masih dalam tengah waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya. Pokok permohonan. Sebelum itu kami ingin bertanya kepada pemohon, apakah harus dibacakan pada sidang hari ini? Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Kota Banda Aceh nomor 232 tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2017 dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut. Pertama, termohon dalam pelaksanaan tahapan pilkada tahun 2017 tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemilihan Aceh dan dalam proses verifikasi dukungan bakal pasangan calon persoalan tidak berdasarkan Kanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota. 2. Masa verifikasi kartu tanda produk dukungan perbaikan tahap 2 tanggal 12 sampai dengan 17 Oktober 2016 dan syarat verifikasi di PPS harus ada kopiannya dukungan perbaikan KTP. Harus sudah diterima PPS 1 hari sebelum masa verifikasi dukungan perbaikan atau sebelum tanggal 12 Oktober 2016. Tapi pada kenyataannya diterima PPS kampung pada tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Ini jelas sangat merugikan pemohon dikarenakan waktu telah terbuang selama 36 jam atau 1,5 hari. 3. Kopian KTP dukungan perbaikan yang telah diseleksi termohon dan diberikan kepada pasangan calon seharusnya 1 hari sebelum verifikasi KTP dukungan perbaikan. Tapi diterima pemohon pada tanggal 15 Oktober 2016 pukul 11:45 waktu Indonesia bagian Barat dari termohon. Hal ini sangat merugikan pemohon dalam hal mencari nama-nama data pendukung untuk dikumpulkan di kampung masing-masing. 4. Adanya hujan pada tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat dan tanggal 17 Oktober 2016 mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16:10 waktu Indonesia bagian Barat. Hujan selama 1,5 hari membuat masyarakat tidak bisa dikumpulkan untuk diverifikasi dukungan perbaikan dan dalam hal ini harusnya termohon mencari solusi sehingga pemohon tidak dirugikan. 5. Waktu verifikasi KTP dukungan perbaikan di tanggal 12 sampai dengan 17 Oktober 2016 berarti waktu verifikasi hanya 6 hari, tapi telah hilang sia-sia selama 3 hari, 1,5 hari dikarenakan tidak ada data KTP dukungan perbaikan dan 1,5 hari karena hujan deras mengguyur Kota Banda Aceh. Hanya dengan masa 3 hari saja yang terhitung dapat dilakukan verifikasi. Situasi tersebut sangat merugikan pemohon, maka pemohon menuntut tambahan waktu verifikasi dukungan perbaikan. 6. Dasarkan dukungan akhir pemohon pada tahap 1, pemohon mengumpulkan 2972 ditambah dukungan perbaikan sejumlah 1858 pada tahap 2, maka total dukungan yang dikumpulkan menjadi 4830 sehingga menyisakan 2256 dari jumlah syarat dukungan minimal sebesar 7086. Pemohon yakin jika diberikan tambahan waktu selama 3 hari, pemohon dapat memenuhi sisa dukungan perbaikan tersebut. 7. Pemohon telah meminta kepada termohon pada rapat pleno tahap 1 untuk menunjukkan pada pemohon mengenai form BA 5 KWK atau surat nyata tidak mendukung pasangan calon oleh pemilik KTP dan surat permintaan tersebut telah pemohon tembuskan kepada Bawaslu Kota Banda Aceh, namun hingga saat ini pemohon belum peroleh form BA 5 KWK dimaksud. 8. Pemohon melihat proses yang sama juga terjadi pada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan. Maka menurut pemohon, jika bakal pasangan calon gubernur wakil gubernur bisa ditetapkan sebagai calon, seharusnya pemohon harus bisa ditetapkan sebagai pasangan calon. 5. Hal-hal yang dimohonkan. 1. Dasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Panwaslu Kota Banda Aceh untuk memberikan putusan dalam penyelesaian sengketa pemilihan sebagai berikut. A. Meninjau kembali surat keputusan KI Kota Banda Aceh nomor 232 tahun 2016 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2017. B. Meninjau kembali hasil verifikasi KTP dukungan perbaikan bakal pasangan calon persoalan mengingat 4 alasan dasar yang sangat merugikan pemohon dalam proses verifikasi. C. Meminta tambahan waktu verifikasi dukungan perbaikan atau merekomendasikan pasangan calon persoalan untuk ikut menjadi pasangan calon peserta pemilihan wali kota
Wakil Wali Kota Banda Aceh tahun 2017 dari jalur perseorangan. B. KIP Kota Banda Aceh harus mampu menunjukkan bukti form BA 5 KWK yang diminta pemohon sebagai dasar bagi pemohon dapat memperbaiki dan menambah sisa dukungan KTP bagi pemohon jika permohonan pemohon dikabulkan. E. Pemohon dapat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh tahun 2017-2022. Demikianlah permohonan pemohon disampaikan kepada Panwaslu Kota Banda Aceh untuk bisa ditegakkan demi keadilan dalam penyelenggaraan pilkada di Kota Banda Aceh. 6. Bukti-bukti pemohon. Bukti P1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 2012 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pilkada. Bukti P2 Bukti Kota Banda Aceh. Bukti keputusan di Kota Banda Aceh Nomor 223 tahun 2016 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Bukti P3 keputusan di Kota Banda Aceh nomor 228 tahun 2016 tentang penetapan bakal pasangan calon persoalan wali kota wakil wali kota Banda Aceh tahun 2017 yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebaran. Bukti P4 keputusan di Kota Banda Aceh nomor 232 tahun 2016 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2017. 7. Keterangan saksi dari pemohon. Mendukung pokok permohonan dari pemohon turut dihadirkan seorang saksi untuk memberi keterangan dalam masa musyawarah kedua dan telah diambil sumpahnya oleh anggota pimpinan majelis musyawarah. Adapun pokok keterangan saksi sebagai berikut. 1. Saksi merupakan anggota tim kerja dari pemohon. 2. Saksi terlibat sebagai anggota tim kerja dari pemohon, namun yang bersangkutan tidak bekerja sendiri. 3. Saksi menyatakan hanya terlibat untuk mengecek pelaksanaan proses verifikasi dan tidak lebih dari itu. 4. Saksi menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 saksi memperoleh informasi dari anggota tim kerja lainnya mengenai belum adanya kegiatan verifikasi. 5. Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 kegiatan verifikasi baru dilaksana sesuai informasi yang diperolehnya dari anggota tim kerja lainnya. Berikut kegiatan yang dilakukannya sendiri. 6. Saksi menyatakan bahwa informasi yang diperolehnya sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak disaksikan langsung, melainkan informasi yang disampaikan oleh anggota tim kerja melalui alat komunikasi. 7. Saksi berkomunikasi dengan anggota tim kerja dari pemohon dengan ikut menyebutkan sejumlah titik lokasi yaitu Gampung Atu Kunci, Gampung Punge Ujung, dan Gampung Alu Diah Tengok. 8. Saksi menerima informasi dari anggota tim kerja bahwa terdapat 8. Saksi menerima informasi dari anggota tim kerja bahwa terdapat sejumlah hambatan pada titik lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, seperti kejadian PPS setempat, belum diterimanya dokumen syarat dukungan perbaikan oleh PPS untuk dilakukannya verifikasi, dan informasi dari PPS yang menyatakan bahwa verifikasi hanya dapat dilakukan dalam masa kerja. 9. Saksi hadir langsung di salah satu titik lokasi yaitu Gampung Alu Diah Tengok setelah adanya informasi dari anggota tim kerja bahwa di lokasi tersebut akan dilakukan verifikasi. Namun setibanya di lokasi, verifikasi tidak dilakukan. Oleh karena sudah diluar jadwal yaitu hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016. Saksi juga bertemu dengan dan berkoordinasi dengan panitia pengawas lapangan atau PPL setempat yang menginformasikan bahwa kegiatan verifikasi pada saat itu tidak dibenarkan. Demikian keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon atas nama Musa Nurfan alias Ivan. Keterangan saksi diberikan di bawah sumpah menurut agama Islam. Pemohon tidak menghadirkan saksi lain ataupun ahli selama 2 kali musyawarah dilaksanakan. 8. Jawaban termohon. Sebelumnya kepada termohon, apakah mau dibacakan kembali jawaban saudara? Saudara pemohon, diizinkan? Baik, terima kasih. Poin ke-9, memenuhi bukti-bukti termohon. Bukti T1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Bukti T2 Undang-Undang Nomor 10 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pilkada. Bukti T3 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Bukti T4 KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan atau wali kota, wakil wali kota tahun 2017. Bukti T5
Putusan KIP Kota Banda Aceh nomor 226 tahun 2016 tentang perubahan Putusan KIP Kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh tahun 2017. Bukti T6 Putusan KPU RI nomor 116 garing KPTS garing KPU garing tahun 2016 tentang penetapan hasil uji konsekuensi terhadap dokumen persyaratan calonan dan syarat calon. Bukti T7 tanda terima penyerahan dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan wali kota dan wakil wali kota tahun 2017 pada PPS melalui PPK. Keterangan saksi termohon. Mendukung pokok jawaban termohon turut dihadirkan orang saksi untuk memberikan keterangan dan masa musyawarah kedua dan telah diambil sumpahnya oleh anggota pimpinan majelis musyawarah. Adapun pokok keterangan saksi sebagai berikut. Saksi pertama, 1. Saksi merupakan ketua PPK Bintur Rahman dari termohon. 2. Saksi menyatakan bahwa kampung untuk Menjin merupakan bagian dari wilayah kerjanya. 3. Saksi menyatakan bahwa dirinya rutin memonitor dan melakukan koordinasi dengan PPS di wilayah kerjanya. Begitu pula pada masa verifikasi faktual tahap 2 mulai tanggal 12 sampai 17 Oktober 2016. 4. Saksi menjelaskan metode verifikasi faktual tahap 2 berbeda dengan tahap 1, yaitu pada masa verifikasi faktual tahap 2 pendukung dikumpulkan oleh tim bakal pasangan calon untuk dilakukan verifikasi oleh PPS. 5. Saksi menyatakan bahwa metode sebagaimana dimaksud pada angka 4 diperolehnya dari hasil bimbingan teknis dari termohon. 6. Saksi menjelaskan bahwa sejak tanggal 11 Oktober 2016 sudah ada instruksi dari termohon untuk mengambil dokumen syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan untuk diserahkan kepada PPS. Namun saksi mengakui bahwa dirinya baru mengambil dokumen tersebut pada tanggal 12 Oktober 2016 di kantor termohon. Saksi menyatakan, 7. Saksi menyatakan bahwa pada hari itu tanggal 12 Oktober 2016 dirinya langsung mendistribusikan dokumen dimaksud pada PPS dengan cara menghubungi masing-masing PPS untuk mengambilnya di sekretariat saksi petugas sehari-hari. 8. Saksi menerangkan bahwa dirinya sendiri yang menandatangani bukti tanda terima penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan di kantor termohon, namun tidak perhatian dengan catatan hari dan tanggal yang tertera pada bukti serah terima tersebut. 9. Saksi menerangkan bahwa di wilayah kerjanya tidak ada verifikasi yang dilakukan terhadap dokumen perbaikan syarat dukungan dari pemohon. Saksi kedua. 1. Saksi merupakan anggota PPK Meraksa dari termohon. 2. Saksi menyatakan bahwa kampung Pungi Ujung dan Alu Diakemoh merupakan bagian dari wilayah kerjanya. 3. Saksi menyatakan bahwa metode verifikasi faktual tahap 2 berbeda dengan tahap 1, yaitu pada masa verifikasi tahap 2 pendukung dikumpulkan oleh tim bakal pasangan calon untuk dilakukan verifikasi oleh PPS. 4. Saksi menyatakan bahwa benar dirinya memperoleh informasi dari ketua PPS kampung Pungi Ujung bahwa yang bersangkutan sedang berada di luar kota pada hari dan tanggal yang disebutkan oleh saksi dari pemohon. 5. Saksi menerangkan bahwa sejak tanggal 11 Oktober 2016 dirinya bersama ketua PPK Meraksa sudah mengambil dokumen syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan untuk diserahkan kepada PPS. 6. Saksi menyatakan bahwa pendistribusian dokumen dimaksud kepada PPS dilakukan dengan cara menghantarkannya langsung ke masing-masing PPS. 7. Saksi menerangkan bahwa dirinya ikut menyaksikan ketua PPK Meraksa menandatangani bukti tanda terima penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan di kantor termohon. Demikian keterangan saksi yang dihadirkan oleh termohon atas nama Nova Mauliza saksi 1 dan Cuk Hendra Irawan saksi kedua. Keterangan kedua saksi diberikan di bawah sumpah menurut agama Islam. Termohon ikut menghadirkan saksi-saksi lain untuk diperiksa, namun pimpinan dan anggota majelis musyawarah tidak melakukan pemeriksaan dan termohon tidak menghadirkan ahli selama 2 kali musyawarah dilaksanakan. 11. Pertimbangan hukum. Pimpinan musyawarah menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon aku adalah sebagaimana tersebut di atas. Pimpinan musyawarah setelah mempertimbangkan, menilai dan memeriksa hal sebagai berikut. Pertama, bahwa termohon telah menjalankan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UPA) dan Kanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Pertimbangan ini didasarkan pada berbagai keputusan KIP Kota Banda Aceh seperti halnya keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 232 Tahun 2016 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wali kota Banda Aceh tahun 2017. Bahwa seluruh regulasi menyangkut penyelenggaraan pilkada di Aceh harus dilaksanakan menurut kekhususan Aceh di bidang politik dan pemerintahan sepanjang diatur dan menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Bahwa Kanun Aceh seperti halnya Kanun Nomor 5 tahun 2012 merupakan regulasi derivatif atau perintah lebih lanjut dari rezim pilkada diatur dalam UPA sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat 1, pasal 68
ayat 1 dan 2, pasal 91 ayat 1 dan 2 tentang syarat pencalonan, kemudian pasal 67 ayat 2 tentang syarat calon, dan pasal 65 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, pasal 66 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 mengenai tahapan pemilihan. Bahwa sepanjang norma-norma yang diatur dalam regulasi khusus sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh berikut, regulasi yang bersifat derivasi dan atau atribusi di dalamnya tidak saling bertentangan, maka norma hukum tersebut mutlak berlaku dan saling terkait satu dengan yang lain sebagai suatu hierarki keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan. Bahwa sepanjang norma-norma di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh maupun regulasi di bawahnya yang masih bersifat umum, bahkan tidak secara eksplisit menerangkan dan atau mengatur hal-hal yang seharusnya diatur, maka dapat digunakan regulasi lain yang bersifat teknis atau sektoral sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, kekhususan dan keistimewaan Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan regulasi turunannya. Bahwa pemberlakuan hukum positif haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah dikenal umum demi harmonisasi dan sinkronisasi berikut mempedomani tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum. 2. Bahwa pendistribusian dokumen dukungan untuk proses verifikasi oleh PPS telah dilakukan oleh termohon pada tanggal 11 Oktober 2016. Keterangan ini dibuktikan dengan tanda terima penyerahan dukungan perbaikan bakal pasangan calon persoalan wali kota, wakil wali kota tahun 2017 kepada PPS melalui PPK. Bahwa keterangan dan bukti yang diajukan termohon telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan di muka majelis. Walaupun pada fakta persidangan salah satu saksi memberikan kesaksian yang menyebutkan bahwa saksi terlambat untuk mengambil dokumen dimaksud pada termohon sebagaimana telah diinstruksikan oleh termohon. Saksi tersebut mengakui bahwa keterlambatan bukanlah akibat dari kesalahan termohon, melainkan murni kesalahan saksi secara pribadi. 3. Bahwa sesuai PKPU nomor 9 tahun 2016 pasal 15 ayat 2 huruf C menyebutkan bahwa satu rangkap salinan sebagai arsip bakal pasangan calon setelah peroleh pengesahan KPU provinsi atau KIP Aceh atau KPU atau garing KIP Kabupaten Kota dengan membubuhkan stempel basah, maka dokumen yang dimaksud pemohon harus dipahami sebagai dokumen arsip, bukan dokumen atau syarat melakukan verifikasi. Bahwa pengaturan mengenai verifikasi faktual diatur secara jelas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 48 Ayat 5 yang menerangkan bahwa verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan paling lama 14 hari terhitung sejak dokumen pasangan calon persoalan diserahkan kepada PPS. Selanjutnya, pada pasal 4 undang-undang yang sama menyebutkan verifikasi faktual yang maksud adalah sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Termohon telah melaksanakan tahapan atau masa verifikasi faktual selama 14 hari pada tanggal 24 Agustus sampai dengan 6 September 2016 atau verifikasi faktual tahap pertama. Berdasarkan aturan di atas yang sudah menyebutkan secara eksplisit atau secara jelas, maka tidak dibenarkan atau diberikan ruang untuk dilakukan penafsiran hukum selain dari bunyi norma tersebut. 5. Bahwa pengaturan mengenai jumlah hari verifikasi faktual diatur dalam PKPU nomor 7 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 3 tahun 2016 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pilkada dan ditetapkan dalam putusan KIP Kota Banda Aceh nomor 226 tahun 2016 tentang perubahan putusan KIP Kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pilkada wali kota wakil wali kota Banda Aceh 2017. 6. Bahwa lampiran BA5 KWK yang dimaksudkan oleh pemohon merupakan informasi yang dikecualikan dan baru bisa diungkap apabila yang bersangkutan atau pemilik dokumen memberikan persetujuan secara tertulis. Hal ini diatur dalam putusan KPU RI nomor 116 garing KPTS garing KPU garing tahun 2016 tentang penetapan hasil uji konsekuensi terhadap dokumen persyaratan calonan dan syarat calon. 7. Bahwa untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pemilihan kepala daerah barang tentu harus mempedomani regulasi yang secara jelas mengatur prasyarat terkait pencalonan dengan turut memperhatikan kualifikasi jenjang pencalonan kepala daerah sebagaimana dimaksudkan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yakni persentase syarat dukungan untuk gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota. 8. Bahwa kedudukan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU merupakan aturan turunan atau derivative regulation dari peraturan-peraturan perundang-undangan dalam rezim kepemiluan, termasuk pemilihan kepala daerah, termasuk peraturan yang lebih tinggi dari kedudukannya. Bahwa kedudukan putusan KPU atau KIP provinsi atau KPU KIP kabupaten kota juga merupakan aturan delegasi dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi daripadanya, sekaligus regulasi atributif lembaga oleh karena hanya KPU KIP provinsi atau KPU atau KIP kabupaten kota yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan setiap tahapan program dan jadwal pemilihan.
bahwa Panwasli Kota Banda Aceh terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 11 mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Panwasli Kota Banda Aceh berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan aku. 3. Permohonan sengketa pemilihan aku masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan. 4. Permohonan sengketa pemilihan aku beralasan hukum. Mengingat A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota sebagai undang-undang. C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota sebagai undang-undang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. D. Kanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum di Aceh. E. Perbawaslu RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara adalah penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Aceh. Menyatakan menolak permohonan pemohon. Demikian diputuskan pada hari ini tanggal 3 November 2016 dalam rapat musyawarah penyelesaian sengketa yang terdiri oleh 3 orang anggota: Muhammad Haikal Dauri SMH, 2 Muhammad Yusuf Kadawi Mulki SI MH, dan 3 Sandra Bulan SI, masing-masing sebagai pimpinan dan anggota musyawarah penyelesaian sengketa. Selanjutnya hasil musyawarah anggota dibawa dalam rapat pleno anggota Panwasli Kota Banda Aceh. Untuk diputuskan rapat pleno dihadiri lengkap oleh seluruh anggota, yaitu pertama Dr. Sabri MD, 2 Wakil Gubernur SPD, 3 Muhammad Yusuf Kadawi Multi SIMH, 4 Muhammad Kadawi SIMH, dan 5 Sandra Bulan SI pada hari Kamis tanggal 3 November 2016. Putusan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 November 2016. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh, Dr. Sabri MD ditandatangani, Wakil Gubernur SPD ditandatangani, Muhammad Eka Dodi SIMH ditandatangani, Muhammad Yusuf Kadawi Multi SIMH ditandatangani, Sandra Koordinasi anggota ditandatangani, Bashir SD Sekretaris ditandatangani. Demikian putusan nyangkut permohonan sengketa dengan nomor registrasi 03-PWS PPRA Pilkada 2010 Romawi 2016 pada hari ini nyatakan selesai. Kepada para pemohon, kiranya dapat menerima putusan ini. Pemohon, baik, pada saudara pemohon, undang-undang masih memberikan hak pada saudara tidak keberatan dengan putusan ini atau tidak puas dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Sumatera Utara di Medan. Demikian sidang pada hari ini kami nyatakan selesai dan tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.